semuanya? Sehat, baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi di sini ibu bakal ngasih tahu kalau misalkan nanti ibu tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya I'm okay, you're okay, alhamdulillah. Paham? Gitu ya. Hafal satu kali nih? Hafal. Gimana kabarnya hari ini? I'm okay, you're okay, alhamdulillah. Coba lebih semangat lagi. Ayo, ini kayak sama musuh nih ngobrol. Gimana kabarnya hari ini? I'm okay, you're okay, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, belum tahu mungkin ya. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan yang dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau lebih, yang dimana di dalam bimbingan itu kita akan membahas satu permasalahan. Terus dalam bimbingan kelompok itu juga terdiri dari konselor dan konseli. Konselor itu kayak misalkan ibu ini yang membimbing kalian, dan konseli adalah kalian sebagai anggota ke kelompok. Seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini adalah proses di mana konselor memberikan bantuan kepada konseli, yaitu ibu memberi bantuan kepada kalian untuk memecahkan masalah. Nah, masalah ini bisa berupa masalah yang sekarang lagi tren, atau juga masalah-masalah yang memang sudah ditentukan untuk kita bahas hari ini. Seperti itu, paham? Oke. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu, nah kita kan berkumpul nih. Kira-kira kita mau ngapain nih tujuannya? Biar apa? Tadi kan sudah dibahas ya, kita akan membahas satu permasalahan. Berarti tujuannya biar apa? Biar paham. Ada lagi? Biar bisa berbagi, terus berdiskusi juga sampai kita tahu akar dari permasalahan itu apa dan kita tahu solusinya. Seperti itu, paham? Paham. Kita lanjutkan ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, supaya kita mendapatkan kelancaran dalam bimbingan ini, kita akan melakukan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ayo, siapa? Oh ya, mangga, silakan. Baca doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini bimbingan kelompok kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dalam bimbingan kelompok ini kalian akan diajak untuk berdiskusi, lalu boleh bertanya juga kalau misalkan ada yang tidak dimengerti, dengan syarat ketika kalian ingin bertanya, kalian harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, nanti ketika ibu sudah menunjuk untuk mempersilahkan, kalian baru bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Begitu ya aturannya? Oke, karena ini suasananya kayaknya masih terlalu tegang. Kita mulai dari tahap paling dasar dulu, kita perkenalan dulu. Udah pada kenal belum ini semuanya? Udah, oke, nggak apa, berarti ibu yang belum kenal ya. Gini, ini ada pulpen. Ibu akan memberikan pulpen ini ke orang yang harus memperkenalkan diri. Cara memperkenalkan dirinya itu ialah dengan memperkenalkan nama, menyebutkan nama kalian, nama lengkap ya. Jangan cuma Mimin doang. Oke, Mimin Tarsih misalkan. Terus menyebutkan hobi kalian. Tapi kalau misalkan menyebutkan hobi itu harus dengan peragaan. Jadi harus dengan gerakan. Contohnya, ibu hobinya makan, berarti perkenalkan nama ibu Siti Sophia. Kalian boleh memanggil ibu Siti atau ibu Sophie. Hobi ibu adalah itu apa biasanya? Makan. Nah gitu ya. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari sini deh. Silakan. Pura-puranya Mik. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria. Hobi saya renang. Gimana kalau nyebutin hobi berarti harus pakai? Nggak boleh disebutin renangnya ya, tapi harus disebutin pakai gerakan. Nanti teman-temannya kira-kira bisa baca nggak nih hobinya apa. Oke, untuk Sinta hobinya renang.
Selanjutnya sini dulu deh. Perkenalkan, nama saya Samanah Fatibah. Kok pengen ketawa ya? Hobinya apa tuh? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Hobinya apa? Oh, game. Bener nggak sama game? Oh bener. Oh ini gamers. Oke, selanjutnya ke sini dulu deh. Perkenalkan, nama saya Daskia. Hobi saya Itu apa ya kira-kira? Ada yang bisa baca nggak nih temennya? Apa hobinya? Renang. Oh bener, renang hobinya? benar. Oh, emang kapan renang kan? Ini mah kayak tikus lagi gali tanah. Oke, yang terakhir ke yang paling kecil di sini ukuran badannya. Perkenalkan, nama saya Fahma Qurrata Ain. Saya hobinya Kira-kira apa nih? Menulis. Menulis. Bener menulis? Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Gitu ya. Berarti kita awal apa? Kita ulang lagi. Siapa namanya? Siapa namanya? Sinta. Cinta. Hobinya? Renang. Renang. Ini? Salama. Hobinya? Game. Ini? Zaskia. Zaskia. Ini teman-temannya pada nggak hafal. Ini siapa? Zaskia. Hobinya? Renang. Renang. Ini? Fahma. Fahma. Hobinya? Menulis. Menulis. Oke, udah tahu berarti ya semuanya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini ialah apa ya? Bimbingan kelompok yang akan membahas di bidang akademik. Nah, yang akan dibahas pada kali ini ialah bagaimana cara kita membentuk kebiasaan belajar yang baik dan efektif. Sebelum kita masuk ke materi nih, nanti kan kita akan berdiskusi. Nah, takutnya ada hal-hal yang mungkin hal itu hal pribadi dan kalau misalkan ada yang tahu selain dari kita, ada yang bisa salah paham atau misalkan kita juga bisa merasa malu karena apa yang seorang lain dengar nggak selengkap apa yang kita bahas hari ini. Jadi, Ibu harap yang kita bahas hari ini cukup kita ketahui dan udah gitu cukup sampai di kita aja, jangan sampai dikasih tahu ke teman-teman kelasnya. Misalkan Sinta punya kebiasaan misalkan tidurnya suka ngiler misalnya. Nah, jangan dibilangin lagi ke orang lain ya. Jadi cukup kita aja yang tahu. Paham? Paham. Oke. Di sini Ibu akan menyampaikan satu topik yaitu tentang kebiasaan belajar yang baik dan efektif. Apa Cenah? Kebiasaan belajar yang baik dan efektif. Kenapa Ibu harus menyampaikan materi itu? Karena pada masa ini kita belajar di rumah, betul? Kita cuma belajar sama HP, betul? Sehingga kita juga merasa malas. Terus ya udah gitu, belajar teh kalau misalkan ada tugas aja baru belajar ngumpulin. Nah, itu biasanya yang kita rasain. Benar nggak? Benar. Nah, maka dari itu Ibu akan mengajak kalian untuk membahas topik tentang itu. Di sini ada yang merasa sudah mempunyai kebiasaan belajar yang baik? Sudah. Hebat. Deibak. Oke, sudah ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kan ada dua kata tuh, kebiasaan belajar. Kira-kira kebiasaan itu apa sih? Ada yang tahu? Kebiasaan. Berarti apa kalau kebiasaan? Sinta, kebiasaan itu apa? Yang sering dilakukan. Widi, yang sering dilakukan juga. Salama, yang sering dilakukan. Ada yang mau merubah pendapatnya? Yang sering dilakukan. Oke, Ibu akan jelaskan ya sedikit tentang kebiasaan itu apa. Kebiasaan itu merupakan cara bertindak yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga nantinya akan menjadi otomatis. Misalkan yang punya kebiasaan tiap harinya itu selalu bangun siang, kira-kira kesananya gimana tuh? Bangun siang susah buat bangun subuh karena udah kebiasaan bangun siang. Nah, itu ya. Kalau untuk belajar sendiri, kira-kira belajar itu apa sih? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ada lagi? Menulis. Memahami suatu hal.
Menulis. Oke, itu belajar menurut versi kalian yang kalian ketahui ya. Nah, sekarang kita akan paparkan sebenarnya apa sih itu belajar. Belajar itu merupakan tindakan yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, kompetensi, kecakapan, atau wawasan. Nah, itu belajar. Jadi ketika kita mendapatkan satu hal yang baru itu namanya belajar. Contohnya dari SD pindah ke SMP supaya apa? Supaya mendapatkan pengalaman baru. Nah, itu juga belajar. Sebenarnya belajar itu sudah kita lakukan dari sebelum kita sekolah, dari bayi. Kita belajar berjalan, belajar apa lagi? Merangkak, belajar apa lagi? Berbicara, makan, minum. Apalagi coba ada yang mau nambahin? Naik sepeda, belajar teleponan, belajar pacaran. Nah, itu juga belajar ya. Jadi belajar itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan untuk mendapatkan pengetahuan, apalagi kecakapan, wawasan, apalagi keahlian. Pokoknya suatu hal yang baru yang kita dapatkan itu namanya belajar. Paham ya? Paham. Nah, yang selanjutnya, apa sih kebiasaan belajar? Ada yang tahu? Kebiasaan belajar. Untuk Sinta, kira-kira menurut Sinta kebiasaan belajar itu apa sih? Kebiasaan belajar yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan, berulang-ulang. Kalau untuk Salma, kebiasaan belajar itu apa sih? Yang sering dilakukan. Untuk Widi, yang sering dilakukan juga. Kalau untuk ini, Dede Bocil, nggak tahu. Kebiasaan belajar itu merupakan proses pembentukan tingkah laku senang belajar, senang mencari pengalaman, terus juga senang mendapatkan informasi. Yang dengan itu kita bertujuan untuk membentuk diri kita supaya kita mempunyai kebiasaan yang baik dan positif. Sampai sini mengerti? Kebiasaan belajar adalah proses pembentukan tingkah laku. Tingkah lakunya itu apa bentuknya? Nah, kita itu jadi apa ya, senang nyari-nyari informasi, senang belajar dengan tujuan kita untuk bisa membentuk diri kita memiliki kebiasaan yang baik dan positif gitu ya. Tapi dengan secara terus menerus ya, jadi enggak cuman satu kali terus besoknya enggak lagi, sampai sana enggak belajar lagi. Nah, enggak kayak gitu, tapi rutin tiap hari gitu ya. Nah, itu merupakan kebiasaan belajar. Jadi yang dengan itu kita itu dapat punya kebiasaan apa ya, kebiasaan yang baik juga kok, positif. Contohnya kita meluangkan 1 hari 1 jam untuk belajar. Nah, tiap hari kita lakuin tuh, 1 hari harus aja belajar 1 jam biar kita kebiasaan gitu. Paham ya? Paham. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesulitan belajar kalian yang kalian rasa belum menemukan jalan keluarnya. Dari Sinta dulu. Kira-kira Sinta punya kesulitan belajar apa sih selama ini? Selama masa pandemi ini belajarnya? Sering males. Kenapa sering malesnya? Karena susah ngeluangin waktu. Oke. Ngatur waktunya susah ya. Karena kalau di rumah biasanya semuanya. Kalau untuk Salama, kesulitan belajarnya apa? Sinyal. Ada lagi? Dari Widi, kesulitannya apa, kendalanya? Kenapa susah menerapkan kebiasaan belajar? Oh, nggak ada waktunya, kenapa? Banyak acara? Oh, main, pantesan. Kalau untuk Pahma? Sinyal. Iya betul, di sini ada 2 ini yang berpendapat kesulitan belajarnya karena sinyal. Kenapa? Karena emang pada masa ini kita dituntut untuk bekerja sama dengan sinyal, betul? Betul. Nah, jadi di sini Ibu akan memberi solusi untuk kalian. Kadang juga nggak ada kuota. Benar. Itu emang yang utama, selain dari sinyal emang nggak ada kuota juga. Nah, di sini Ibu bakal berbagi 7 tips supaya kalian punya kebiasaan belajar yang baik dan efektif. Langsung kita bahas aja ya. Yang pertama ada buat suasana belajar yang nyaman.
Betul nggak? Karena ketika kita belajar biasanya kita harus menemukan suasana belajar yang nyaman, apapun itu versinya. Coba kalau misalkan menurut Sinta suasana belajar yang nyaman menurut Sinta itu kayak gimana? harus dengerin musik, Harus dengerin musik, terus harus sendiri. harus sendiri, harus hening juga. Kalau untuk Salma harus ngakuban, harus tengkurung ya. Kalau buat Widi harus hening juga. Kalau untuk Fahma harus duduk dan dengerin musik. Nah itu betul ya, itu merupakan salah satu usaha kalian untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar. Nah yang kedua ialah merangkum pokok pembelajaran. Maksudnya adalah misalkan nih dari satu bab terdiri dari 12 lembar. Nah kalian cukup merangkum, ambil yang pentingnya aja, yang nantinya bisa jadi malah jadi 2 lembar. Nah dengan itu kalian juga lebih mudah untuk belajarnya. Nah yang terkendala sama signal juga bisa nih, contohnya ketika misalkan ya hari ini jaringannya lancar, rangkum tuh misalkan di buku yang pentingnya apa aja. Nah nanti kan nggak harus lihat ini lagi ya, udah aja kalian lihat catatan gitu, paham? Nah yang selanjutnya yang ketiga ada belajar bersama. Di sini ada yang suka belajar bersama? Oke, kenapa bisa belajar bersama? Apa yang dirasain ketika belajar bersama? Rame, terus apa lagi? Udah, ada lagi? Kalau belajar bersama biasanya kita ngerasain apa? Lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena saling membantu, betul. Ada lagi? Nah, belajar bersama ini juga dapat membantu kita dalam belajar, dalam membentuk kebiasaan belajar yang baik. Karena dalam belajar bersama ini kita bisa berbagi sama teman kita, terus juga lebih rame. Kadang nantinya kalau misalkan yang satu udah males, yang satunya ngingetin, ayo kita masih punya jam buat belajar. Nah gitu ya. Jadi ini juga bisa membantu kalian untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik. Nah yang selanjutnya ada metode mempersingkat. Contohnya ketika menghafal nama-nama nabi yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Ada yang tahu di sini golongan ulul azmi siapa aja? Ada Siapa? Sinta ya? Boleh disebutkan satu-satunya? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, siapa lagi? Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Isa dan Nabi Nuh. Kenapa bisa hafal kayak gitu? Kalau untuk Sinta disingkatnya apa? Jadi mimin, betul. Golongan nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi itu ada 5. Bisa disingkat menjadi MIMIM, mimin. Nah itu kan gampang tuh. Oh iya, ulul azmi mimin. Mimin siapa aja ya? Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, dan Nuh. Tuh kan gampang kan? Nah itu adalah contoh dari mempersingkat metode itu ya. Nah yang dipijat apa? Nah, yang di poin selanjutnya di metode kelima ada belajar dengan praktek. Contoh sederhananya aja kayak belajar sepeda. Kalau misalnya kita liatin orang ngajak gini terus, oh ya digoes. Bener kan sepeda digoes ya? Digoes. Goesnya ke depan apa ke belakang? Ke depan. Oh, ke depan. Tapi kita nggak coba. Kita cuma liatin aja. Kita bakal bisa nggak? Enggak, tapi beda lagi sama praktek. Kita bakal paham dan kita juga bakal bisa. Nah itu contohnya ya. Nah yang selanjutnya ialah belajar rutin tapi jangan lama. Ada yang paham tentang maksudnya ini? Belajar rutin tapi jangan lama. Kira-kira apa nih contohnya? Jadi ketika kita belajar itu jangan misalkan dalam satu hari dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Capek nggak kira-kira? Capek. Bakal paham nggak? Enggak, karena terlalu capek dan terlalu lama ya. Beda lagi. Jadi intinya kebiasaan belajar yang baik itu kita cukup menerapkan belajar satu hari itu 2 jam, cukup 2 jam aja. Atau misalkan bakal belum kuat, cukup 1 jam aja. Kita 1 jam nih di kamar menyendiri atau belajar bersama, tapi dipakai buat belajar. Nah jadi dengan cara itu kita nggak bosan dan kita pun bakal memahami apa yang kita bahas gitu ya. Nah itu salah satu caranya. Dan ada cara yang terakhir yaitu dengan mengerti, bukan menghafal.
Jadi intinya nih, ketika kalian membahas sesuatu, jangan dihafalin. Jangan dihafalin, kayak misalkan bahas tentang bullying itu apa, kalian hafal pengertiannya apa, kalian apa, kalian cari contohnya seperti apa, tapi kalian nggak ngerti sebenarnya bullying itu apa. Nah contohnya kayak gitu, jadi cukup dimengerti aja, tapi bukan dihafal. Karena kalau misalkan dihafal bisa lupa, tapi beda lagi ketika dimengerti. Biasanya kalau misalkan kita ngerti sampai dalam pun kita bakal ngerti, karena kita udah tahu ini maksudnya apa, gitu ya. Nah mungkin itu adalah 7 tips dari ibu untuk kalian supaya kalian bisa mempunyai cara-cara bagaimana membentuk kebiasaan belajar yang baik dan efektif. Coba kita sebutin lagi dari awal. Yang pertama ada apa? Masa udah lupa. Ada membentuk suasana yang nyaman. Selain itu ada apa lagi? Merangkum pembelajaran. Yang selanjutnya apa lagi? Ada apa coba? Kalau misalkan ngeriung kayak gini bebarengan itu apa? Belajar bersama. Selanjutnya apa lagi selain dari itu? Belajar dengan praktek. Memahami bukan mengerti, bukan menghafal. Lalu belajar rutin tapi jangan lama. Dan yang terakhir apa? Metode mempersingkat, gitu ya. Semoga bisa diamalkan. Nah, setelah kalian mengetahui ini, kira-kira ngerti nggak apa yang disampaikan dari tadi? Ngerti ya? Nah, berhubung kalian udah mengerti, ibu mau tanya ke kalian. Tadi kan udah nyebutin nih kesulitan belajarnya apa aja. Siapa dulu deh? Sinta dulu deh. Tadi kesulitan belajarnya apa di awal? Udah tahu belum jalan keluarnya apa? Karena tadi kita dibahas apa? Karena tadi kita membahas solusinya apa? Udah. Kesulitannya mengatur waktu ya, mengatur waktu. Berarti solusinya harus apa? Meluangkan waktu. Bisa dengan meluangkan waktu belajar belajar tapi jangan lama, terus bisa belajar bersama juga dan lain-lain, gitu ya. Kalau untuk Salma sendiri tadi permasalahannya adalah main game. Iya ya. Oh, sinyal. Nah, kira-kira udah dapat belum solusinya apa? Oh, masih belum. Coba ada yang mau ngasih solusi nggak ke Salma? Ke Salma. Salma ini kendalanya karena sinyal. Kesulitan belajar, kira-kira jalan keluarnya apa? Yang tadi kita bahas. Nah, bisa berkelompok, bisa berbagi dengan teman, gitu ya. Kalau untuk Vidi, tadi kesulitannya nggak bisa ngatur waktu. Kira-kira jalan keluarnya apa? Meluangkan waktu ya. Apalagi selain dari itu? Ada lagi nggak yang cocok? Semuanya juga bisa diterapkan ya, asalkan kitanya mau berusaha untuk memiliki kebiasaan belajar yang baik. Kalau untuk Fahma, sinyal solusinya bisa bekerja kelompok. Apalagi? Cukup? Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini mungkin Ibu harap kalian bisa mengamalkan apa yang kita bahas hari ini, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa memiliki kebiasaan belajar yang baik juga efektif ya. Karena tadi sudah disampaikan solusi-solusinya apa saja, tips-tipsnya apa saja, seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, ada satu game nih. Kita main game lagi sebelum kita tutup ya. Di sini nama permainannya adalah berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab. Cara mainnya adalah, nih ibu kasih contoh, fokus ya, karena ini berhubungan dengan kefokusan kalian. Nama permainannya adalah berpikir sebelum menjawab. Kita mulai. Ini pulpen, ini kertas. Kalau ini apa? Betul. Ini kertas, ini tangan. Kira-kira ini apa? Apa? Salah.
cari yang betul. Nama permainannya adalah berpikir sebelum menjawab. Ini jalan, ini mobil. Kira-kira ini apa? Tangan. Apa? Tangan. Betul. Kita coba lagi. Satu orang. Widih. Ini kerudung. Ini hidung. Kira-kira ini apa? Tas. Betul. Siapa ini? Salma. Ini pipi. Ini hidung. Kalau ini apa? Jari. Betul. Kita ke Fahma. Fahma, ini kertas. Nah, di dalam kertas ini ada tulisannya. Nah, kira-kira ini apa? Ini apa? Apa? Tangan. Salah. Ada yang mau tahu kira-kira jawaban dari permainan ini apa? Apa yang bisa membedakan betul dan salah? Kenapa bisa dibetulkan dan kenapa bisa disalahkan? Ada yang menjawab? Karena nama permainannya adalah berpikir sebelum menjawab. Jadi sebelum kita menjawab kita harus mikir dulu. Kalau misalkan orang mikir biasanya kayak gimana dulu? Nah itu salah satu jawabannya. Terus apa lagi? Ciri-ciri orang kalau mikir bisa jadi apa ya? Nah itu juga bisa mikir. Tapi kalau misalkan kita langsung jawab ini laptop, ini pulpen, ini apa? Kertas. Nah itu salah karena belum berpikir gitu, paham ya? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali. Sampai sini Ibu mohon maaf apabila ada yang salah, apabila ada yang kurang tepat disampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.